Perkenalkan, nama saya Kota Tuniswa, kelas 10 KL 2, nomor absen 27. Di video kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. A. Definisi interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling bersinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, bersama yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Definisi interaksi sosial menurut para ahli. Yang ke-1, Gilin dan Gilin. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok. Yang kedua, Homans. Interaksi sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Yang ketiga, Shaw. Interaksi sosial merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. Yang keempat, Thibaut and Kelly. Merupakan suatu peristiwa saling mempengaruhi ketika dua orang atau lebih hadir bersama dan terjadi komunikasi antar satu sama lain. Yang kelima, Bonner. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana kelakuan individu mempengaruhi atau mengubah individu lain dan sebaliknya. Yang keenam, Kimball Young and Raymond Wimek. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu dan kelompok dan kelompok. Yang terakhir, Surjono Sukanto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. C. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang ke-1, pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Dan terakhir, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. D. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan tidak langsung. Contoh kontak sosial secara langsung, dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Contoh kontak sosial tidak langsung, ada dua pihak yang berinteraksi melalui perantara seperti surat, telepon, dan media sosial. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti pengirim atau komunikator bagi pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain, menerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim pesan. Umpan balik atau feedback merupakan tanggapan dari penerimaan pesan terhadap pesan yang disampaikan. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berupa tulisan, lisan, gambar, dan lain-lain. E. Bentuk-bentuk interaksi sosial.
Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. 1. Interaksi asosiatif atau interaksi yang positif. Contohnya ada kerjasama. Akomodasi. Bentuk-bentuk akomodasi dibagi menjadi 8. 1. Coercion. 2. Kompromi. 3. Arbitrasi. 4. Mediasi. 5. Konsilasi. 6. Toleransi. 7. Stalemate. Dan yang terakhir adjudikasi. Yang ketiga ada asimilasi. Dan yang terakhir ada akulturasi. 2. Interaksi sosial disosiatif atau negatif. 1. Persaingan. Pasti sudah tak asing dengan kata kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok, biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Adapun biasanya seseorang akan bersikap ragu, tidak pasti, penyangkalan, bahkan penolakan dengan tidak mengungkapkan secara terbuka. Ini disebabkan karena perbedaan pendirian di kalangan tertentu. Contohnya, membocorkan rahasia teman kepada orang lain. Adapun perbuatan dalam bentuk kontravensi taktis, contohnya membuat tuduhan tiba-tiba tanpa alasan, menipu seseorang dengan berbagai alasan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka, yang biasanya dapat menyebabkan pertikaian. Penyebabnya adanya perbedaan argumentasi yang membuat rasa marah hingga benci dan dapat menimbulkan untuk saling menyerang, bahkan melukai seseorang, bahkan kelompok. F. Jenis dan contoh interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial: individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. G. Faktor pembentuk interaksi sosial. 1. Imitasi. 2. Sugesti. 3. Simpati dan empati. Yang keempat, identifikasi. 2. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial secara umum adalah proses yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang setidaknya mengacu pada kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Komunikasi sosial secara para ahli adalah A. Colin Cherry, komunikasi sebagai usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda. B. Edwin Neumann, komunikasi sosial sebagai proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. Ciri-ciri komunikasi sosial adalah 1. Terjadi komunikasi antar komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. 2. Terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. 3. Memiliki sebuah tujuan dan maksud yang telah ditentukan secara jelas. Jenis-jenis komunikasi sosial ada 2. Komunikasi sosial secara langsung dan komunikasi sosial secara tidak langsung. Komunikasi sosial secara langsung adalah komunikasi yang terjadi tanpa memerlukan bantuan sebuah media atau perantara. Sedangkan komunikasi sosial secara tidak langsung adalah komunikasi yang memerlukan media sebagai perantara untuk menjalankan komunikasi. Syarat-syarat komunikasi sosial ada 5, yaitu yang ke-1, pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua, pengirim atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim. Yang ketiga, pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Keempat, umpan balik atau feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Dan yang kelima adalah media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya media, tulisan, gambar, dan lain-lain. Tujuan komunikasi sosial: 1. Komunikator memberikan informasi yang jelas kepada komunikan. 2. Komunikan memastikan informasi dari komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Faktor-faktor komunikasi sosial. 1. Noise. Noise adalah gangguan yang bisa berpengaruh terhadap
pesan yang disampaikan oleh pengirim. 2. Konteks. Konteks adalah kesulitan untuk menggambarkan informasi secara detail dengan penerima pesan. Bab ketiga ada sosialisasi sosial. Sosialisasi secara umum adalah proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenali dan menghayati kebudayaan masyarakat sekitarnya. Sosialisasi sosial secara para ahli adalah 1. Charlotte Bahler. Sosialisasi adalah proses membentukkan individu untuk belajar dan menyesuaikan diri bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. 2. Peter Lieberger. Sosialisasi adalah proses belajar seorang anak menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan sosialisasi sosial: A. Memberikan kemampuan dan pengetahuan terhadap individu untuk hidup bermasyarakat. B. Memberikan kemampuan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kehidupan bermasyarakat. C. Menjaga keutuhan masyarakat dengan baik didasari oleh perannya masing-masing. Bentuk-bentuk sosialisasi sosial. 1. Sosialisasi primer merupakan tahap sosialisasi pertama yang diterima oleh individu dalam lingkungan keluarga. 2. Sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah lanjutan dari sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok-kelompok selain lingkungan keluarga. Ciri-ciri sosialisasi sosial. A. Ciri-ciri sosialisasi represif: menghukum, perilaku yang meniru, adanya hukuman dan imbalan materi, kepatuhan anak kepada orang tua, sosialisasi berpusat pada orang tua, anak memperhatikan harapan orang tua. B. Ciri-ciri sosialisasi partisipatif: memberikan imbalan bagi perilaku baik, hukuman dan imbalan bersifat simbolis, interaksi sebagai komunikasi, sosialisasi berpusat pada anak, orang tua memperhatikan keinginan anak. Agen-agen sosialisasi sosial. A. Keluarga, perantara pertama dalam transmisi kebudayaan masyarakat kepada individu. B. Teman, individu akan berinteraksi dengan teman sebaya. C. Sekolah, individu akan belajar hal-hal baru. D. Media massa, individu akan mengalami perkembangan melalui media yang ada, contohnya televisi, handphone, dan lain sebagainya. Tipe-tipe sosialisasi sosial. A. Formal, berasal dari pemerintah dan masyarakat di mana norma dan nilai yang berlaku tertulis, contohnya peraturan daerah. B. Non-formal, berasal dari masyarakat di mana norma dan nilai berlaku secara global atau semua orang yang berada di sana. C. Informal, berasal dari masyarakat di mana norma dan lainnya tidak tertulis. Bab keempat, institusi sosial. Pengertian institusi sosial secara umum: keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Institusi sosial menurut para ahli: mayor pola, suatu kompleks atau sistem peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting. Surjono Sukanto. Himpunan norma-norma dan segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor institusi sosial: A. Prinsip demokratis. B. Partisipatif. C. Difusi inovasi. D. Pemberdayaan. Jenis-jenis institusi sosial: keluarga, ekonomi, agama, budaya, pendidikan, dan politik. Tipe-tipe institusi sosial. A. Berdasarkan nilainya. 1. Primer, yang bersifat mendasar dan pokok. 2. Sekunder, nilai yang dianggap tidak penting. B. Berdasarkan perkembangannya. 1. Receive social institution, lembaga yang tidak sengaja tumbuh berkembang dalam masyarakat. 2. Enacted social institution, lembaga yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan. C. Berdasarkan penerimaan masyarakat. 1. Approved atau social stationed institution, lembaga yang diakui oleh masyarakat. 2. Organizational social institution,
lembaga yang tidak diakui oleh masyarakat. D. Berdasarkan fungsinya. 1. Operate social institution, lembaga yang memiliki tugas untuk mencapai tujuan. 2. Regulative social institution, lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi masyarakat. Berdasarkan penyebarannya. 1. General institution, dikenal dunia secara luas, contohnya lembaga agama. 2. Restricted institution, hanya dikenal oleh kalangan tertentu, contohnya lembaga agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Ciri-ciri institusi sosial. A. Memiliki simbol. B. Memiliki tujuan kekebalan tertentu. C. Memiliki tujuan jelas. D. Memiliki pola perilaku. Syarat-syarat institusi sosial. A. Suatu tata kelakuan yang baku. B. Kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama. C. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks kebutuhan. D. Mempunyai perlengkapan dan peralatan. Sistem aktivitas dibiasakan kepada kelompok yang bersangkutan dalam suatu kurun waktu yang lama. Fungsi-fungsi institusi sosial. A. Memberikan pedoman pada masyarakat bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap. B. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. C. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau sistem pengawasan. Tujuan-tujuan sosialisasi sosial. A. Memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan. B. Memenuhi kebutuhan pendidikan. C. Memenuhi kebutuhan ilmiah manusia. D. Memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. E. Memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan Tuhan. F. Memenuhi kebutuhan untuk mengatur kehidupan berkelompok serta bernegara. Bab kelima, dinamika sosial. Pengertian dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam yang dialami. Pengertian dinamika sosial secara ahli adalah A. Willow adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan. B. King-Sky Davis, dinamika sosial merupakan bentuk perubahan yang telah mencakup kehidupan masyarakat di dalam skala cukup luas. C. Conte, dinamika sosial merupakan perubahan yang selalu terjadi pada kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri dinamika sosial. A. Memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan lainnya. B. Munculnya dampak-dampak interaksi. C. Adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. D. Berlandaskan norma. Bentuk dinamika sosial. A. Perubahan nilai sosial. B. Norma sosial. C. Pola perilaku individu. D. Organisasi. E. Struktur sosial. F. Kelas sosial. G. Sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Jenis-jenis dinamika sosial. A. Penyimpangan sosial. B. Perubahan sosial. C. Pengendalian sosial. D. Mobilitas sosial. Faktor dinamika sosial. A. Faktor internal. Contohnya, munculnya konflik antar anggota kelompok, munculnya selisihan paham dalam kelompok sosial yang mempengaruhi keberadaan individu tersebut dalam kelompok sosial tersebut. B. Faktor eksternal. Contohnya adalah adanya perubahan situasi sosial yang terjadi, adanya perubahan situasi ekonomi yang dapat mengakibatkan pergeseran hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Fungsi dinamika sosial. A. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. B. Memudahkan segala pekerjaan. C. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecah masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu berat sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. D. Menciptakan iklim demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan lisan dan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.